Saya Wita Syarifina dari kelas 11 ingin menjelaskan apa itu karya ilmiah. Penasaran nggak? Ayo ikutin aku terus. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat berdasarkan penelitian dan kaidah ilmiah yang bertujuan untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan ilmiah dengan cara yang sistematis dan objektif. Selanjutnya adalah fungsi dari karya ilmiah. Karya ilmiah berfungsi sebagai media esensial untuk mengkomunikasikan hasil penelitian dan gagasan secara sistematis dan objektif, berkontribusi pada mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni, serta menjadi sarana penting dalam pendidikan, pembinaan, karir akademik, dan acuan bagi penelitian di masa depan. Ciri-ciri karya ilmiah pertama ada sistematis, disusun secara terstruktur dan teratur. Yang kedua adalah logis, sisi harus dapat diterima, akal sehat dan didasarkan pada penalaran yang masuk akal. Yang ketiga ada objektif, yaitu karya ilmiah harus ditulis berdasarkan fakta dan data yang ada, bukan berdasarkan pendapat pribadi penulis. Yang keempat ada faktual, karya ilmiah didasarkan pada fakta dan bukti nyata, bukan pada imajinasi atau cerita rekaan. Yang kelima ada menggunakan bahasa baku. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa Indonesia yang baku dan sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Yang selanjutnya ada unsur karya ilmiah. Yang pertama ada topik, yang kedua judul, ketiga pendahuluan yang berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan karya ilmiah. Yang keempat ada tinjauan pustaka. Yang kelima ada metode penelitian. Yang keenam pembahasan kesatuan, dan yang terakhir kedelapan adalah daftar pustaka. Ada manfaat karya ilmiah bagi penulis. Yang pertama ada mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Penulisan karya ilmiah memaksa penulis untuk mengolah informasi secara mendalam, mengidentifikasi masalah, merumuskan hipotesis, dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan data. Yang kedua ada meningkatkan keterampilan menulis dan menyajikan gagasan. Proses penulisan karya ilmiah melatih penulis untuk menyusun ide-ide secara terstruktur, menggunakan bahasa yang jelas dan lugas, serta menyajikan informasi secara sistematis. Yang ketiga ada menambah wawasan dan pengetahuan. Proses penelitian dan penulisan karya ilmiah mengharuskan penulis untuk menggali informasi secara mendalam dari berbagai sumber, sehingga memperluas pengetahuan dan pemahaman menulis tentang topik yang diteliti. Selanjutnya adalah struktur karya ilmiah. Bagian awal berisi halaman sampul luar, halaman pengesahan, kata pengantar, halaman judul, daftar isi, dan abstrak. Bagian utamanya berisi pendahuluan, isi, dan penutup. Yang terakhir adalah bagian penutup berisi daftar pustaka dan lampiran. Selanjutnya ada manfaat bagi pembaca. Yang pertama adalah menambah pengetahuan dan wawasan. Karya ilmiah menjadi sumber informasi yang berharga bagi pembaca untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman mereka tentang suatu topik. Yang kedua ada memperdalam pemahaman. Karya ilmiah menyajikan informasi secara sistematis dan mendalam sehingga pembaca dapat memahami suatu topik secara lebih komprehensif. Yang ketiga ada mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Membaca karya ilmiah yang ditulis dengan baik dapat membantu pembaca untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Gimana? Kalian udah lihat kan aku ngejelasin karya ilmiah? Nah, gimana menurut kalian? Oke gak penjelasan aku? Semoga oke ya. Dadah, terima kasih semuanya.